Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmat kita yang banyak-banyak. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang ketiga kalinya, saya di sini Agnia Hayu Akita dari Prodi PAI 5B akan menjelaskan materi mengenai memahami historisitas fikih. Yang pertama, historis fikih. Di Indonesia terdapat organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia. Ada dua, yaitu Muhammadiyah dan NU, yang memiliki aliran Sunni dan Syiah serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim organisasi aliran dan mazhab mereka yang paling benar dan paling baik. Organisasi aliran dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain. Berbeda dengan negara tetangga kita yang seperti Malaysia, di mana negaranya atau pemerintahannya itu mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih negaranya. Bahkan pemerintahannya memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat muslim. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 5 mazhab, yaitu bahkan lebih. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksakan oleh negara. Karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru jika dipaksakan, maka negara akan berhadapan dengan masyarakat sendiri. Yang kedua, mengenai stagnasi tasyrik Islam. Fikih sendiri merupakan produk kondisi sosio-historis, karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Begitupun sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak dan masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Fakta tempat, situasi dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh atau ilat secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Variabel-variabel dan faktor tersebut seiring terlupakan oleh manusia muslim yang menerima warisan fikih. Akibatnya, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremitas kelompok tertentu, dan senjata untuk mendiskreditkan kelompok muslim lainnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai fenomena fikih generasi awal. Nah, pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat itu melakukan ijtihad
karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Zaman segera setelah berakhirnya masa tasyrik sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyrik orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan petunjuk pada Rasulullah. Pada masa sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Tapi sementara itu eksploitasi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi tersebut dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka dengan merujuk pada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Situasi dan kondisi terus berubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Maka periode selanjutnya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul, tepatnya pada masa tabi'in. Masalah-masalah terus saja muncul memasuki era tabi'in dan bertambah, yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat. Kemudian yang selanjutnya, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat yaitu seperti Malik, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari lahir pada kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Selain kontribusi ulama-ulama, mazhab ini yang demikian besar juga sekaligus menjadi faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah, imam yang kedua yaitu Imam Malik, imam yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i, imam yang keempat Ahmad bin Ibn Hambal. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai ketika pintu ijtihad tertutup. Tertutupnya pintu ijtihad ini tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, yaitu atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab, yaitu ijtihad dalam koridor mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu harus terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan parsial furu'iyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai mengembangkan ijtihad independen mutlak.
Problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal ini menuntut adanya perubahan dalam responnya. Nah, dalam keadaan ini, tentu sebagai komunitas intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya. Hasan Hafi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring dengan peradaban hidup manusia, yaitu pertama masa lampau al-madi yang dipersonifikasikan dengan Al-Turatz Al-Qadim Khazanah Klasik. Yang kedua yaitu esok al-mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasikan dengan Al-Turatz Al-Gharbi Khazanah Barat. Dan yang ketiga sekarang Al-Hali yang dipersonifikasikan dengan terma Al-Waqi, realitas kontemporer. Kemudian yang selanjutnya mengenai Islam Indonesia, Islam yang majmu'. Umat Islam Indonesia itu merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Agamanya, kepercayaannya, suku, ras, etnik, adat istiadat, baik budayanya. Sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contohnya, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya itu diwarnai perbedaan-perbedaan. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai kearifan menyikapi perbedaan. Nah, ini dalam keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi dengan secara arif. Agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan, fastabiqul khairat, dan tolong-menolong ta'awun dalam menata kehidupan di bumi ini. Jadi dalam menyikapi perbedaan harus bersikap arif atau bijaksana. Kemudian yang selanjutnya urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Uraian sebelumnya itu secara keseluruhan dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Yaitu ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim harus berupaya mengungkapkan berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dan persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, tapi juga karena kreasi intelektual yang kritis kurang membangun belakangan ini karena akibat berbagai keterlenaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.